Sejumlah upaya meningkatkan okupansi penumpang LRT Palembang terus dilakukan. Salah satunya mengoperasikan rute penumpang atau feeder yang terkoneksi dengan stasiun LRT. Hingga saat ini sudah ada 7 rute feeder LRT yang beroperasi. Apakah keberadaan feeder LRT efektif meningkatkan jumlah penumpang LRT Palembang? Kami akan membahas lengkapnya bersama dengan Dedik Tri Istiantara, Kepala Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan, dan pengamat transportasi sekaligus pengurus Pusat Masyarakat Transportasi Indonesia, Joko Setiowarno. Selamat siang, Pak Dedik dan Pak Joko. Terima kasih sudah bergabung bersama dengan Zona Bisnis PN Channel. Pak. Selamat siang, terima kasih Pak Joko. Baik, saya ingin ke Pak Dedik terlebih dahulu. Pak Dedik, setelah ada penambahan rute feeder, ini apakah ada peningkatan jumlah penumpang, Pak Dedik? Baik, terima kasih Bu Mercy, Mbak Mercy, Pak Joko. Jadi izin menyampaikan Mbak Mercy berkaitan dengan penambahan feeder rute baru ini, memang ini tidak lanjut dari penambahan koridor yang pertama, koridor 1-2, di mana di bulan Juli kemarin sudah kita tambahkan koridor feeder LRT. Kemudian hasilnya dari bulan Juli sampai sekarang itu ada peningkatan 28% penumpang. Dari yang tadinya 7.239 penumpang per hari, sekarang sudah 9.280, itu dengan 2 feeder. Harapan kami dengan adanya 5 feeder ini akan semakin menambah okupansi LRT, Mbak Mercy. Baik, kalau ada peningkatan 28% dari biasanya ada 7.000 penumpang LRT sehari menjadi 9.000, ini kira-kira berapa persen sih Pak dari okupansi atau ketersediaan tempat duduk yang ada, Pak? Untuk yang okupansi saat ini rata-rata sudah hampir 100% Mbak Mercy, untuk yang feeder LRT ini, Mbak Mercy, 100% lebih. Oke, untuk feeder LRT-nya 100% lebih, berarti ini penuh ya Pak, banyak peminat. Kalau dampaknya kepada penumpang LRT itu sendiri berapa persen Pak dari kapasitas atau okupansinya? Saat ini kapasitas LRT sekitar 60-70% per hari, Mbak Mercy. 60-70%, Pak. Ini sudah jauh lebih baik dibandingkan sebelum ada feeder-feeder yang ditambah di bulan Juli kemarin, Pak. Betul sekali, Mbak Mercy. Perlu kami sampaikan bahwa tahun 2019 penumpang kita 2,6 juta, kemudian di 2020 COVID 1 juta, kemudian 2021 1,5, sekarang sudah 2,8. Harapan kami di akhir Desember ini bisa sampai 3 juta penumpang kita, atau meningkat sekitar 52% dari 2021, Mbak Mercy. Ini data per tahun, Pak. Berarti di tahun 2019 ada 2,6 juta penumpang LRT Palembang. Dan berarti ekspektasinya di akhir tahun ini bisa melebihi di tahun sebelum pandemi COVID-19 ya, Pak? Ya, sekarang sudah melebihi, Mbak Mercy. Yang tadinya 2,6, sekarang sudah 2,8. Harapan kami bisa sampai di angka 3 juta tahun ini, Mbak Mercy. Baik, luar biasa Pak Dedik. Saya ingin ke Pak Joko. Pak Joko, bagaimana tanggapan Anda mengenai ada tambahan feeder untuk menjemput penumpang bisa ke stasiun LRT secara langsung? Bagaimana Pak Joko? Ya, LRT Sumatera Selatan kan LRT yang pertama di luar Jawa ya. Namun tentunya kita jangan membandingkan yang ada katakanlah LRT atau KRL seperti di Jakarta misalnya, jauh berbeda lah. Ya, karena memang tingkat kebutuhannya itu berbeda. Nah, ini memang LRT di Sumatera Selatan ini sebelumnya jalur itu dilayani oleh, dulu ada bis transmusi ya, sebagai tulang punggung. Namun setelah ada LRT Sumatera Selatan ini, LRT ini menjadi tulang punggung transportasi di Kota Palembang. Dia menjulur dari bandara sampai dengan wilayah pinggiran Jakabaring. Ya. Jadi sebenarnya jalur ini cukup bagus, melewati tengah kota, bahkan melewati beberapa hotel. Jadi kalau kita nginep hotel-hotel cukup ternama di Palembang, itu tinggal turun aja jalan kaki sudah sampai. Sampai sebutkan nama hotel cukup banyak itu ya, cukup bagus lah secara rutenya. Nah, memang kemarin pada saat pandemi ini menurun, tidak hanya di LRT Sumatera Selatan, dimanapun penumpangnya menurun. Selain itu juga memang ini selaras dengan itu juga mulai dikembangkan juga ada bis Transmusi Jaya ya. Namun ini memang belum bisa mendongkrak karena banyak kawasan-kawasan perumahan ya di Palembang itu belum terhubung oleh angkutan, katakanlah tadi sebagai feedernya. Feeder-feeder ini sebenarnya kalau di Kota Palembang itu dulu sudah pernah direncanakan, memang ditargetkan kalau nggak salah itu rencana wali kota yang terdahulu, jadi 2019 itu memang angkotnya sudah hilang diganti dengan bis sedang. Itu rencana lama, pada saat itu belum ada LRT, belum ada
belum ada apa ya rencana LRT belum ada lah. Baik. Namun saya kira seiring dengan adanya makin banyak penambahan feeder ini bisa sedikit mendongkrak lah pengguna LRT Sumatera Selatan, terutama di akhir pekan. Nah, di akhir pekan biasanya Jakabaring sering ada event-event atau di hari biasa kalau dia ada event di Jakabaring, saya kira ini cukup banyak lah orang akan ke sana menggunakan LRT. Gitu. Baik, Pak, berarti dengan adanya feeder yang ditambah juga rute dan koridornya diharapkan bisa menambah jumlah penumpang LRT. Namun harapannya supaya feeder ini bisa masuk ya Pak ya ke perumahan-perumahan supaya menjangkau lebih banyak masyarakat untuk menggunakan LRT. Betul Pak Joko, seperti itu? Ya, Baik. jadi di Palembang ini banyak kawasan perumahan yang baru-baru, daerahnya daerah pinggiran itu yang harus bisa terhubungkan dengan adanya LRT ini. Baik, Pak Dedik, apakah sudah ada rencana supaya feeder ini mungkin koridornya diperpanjang atau ditambah rute baru supaya bisa menjangkau masyarakat-masyarakat di perumahan baru, Pak? Terima kasih Mbak Mercy. Jadi hasil kajian dari akademisi Universitas Sriwijaya, Prof. Erika, itu kebutuhannya adalah 17 koridor Mbak Mercy. Oke. Saat ini sudah tersedia 7, jadi memang kita masih membutuhkan sekitar 10. Jadi permasalahan di LRT ini salah satu adalah first mile dan last mile-nya belum tersedia, sehingga feeder ini salah satu solusi untuk permasalahan penyediaan first mile dan last mile-nya Mbak Mercy. Baik, berarti kedepannya akan ada rencana penambahan koridor lagi Pak dari posisi sekarang 7 koridor maksud saya menjadi 17 koridor nantinya Pak. Iya, kondisi di lain seperti itu Mbak Mercy, kita akan koordinasi dengan Ditjen Perhubungan Darat, Dinas Perhubungan Kota maupun Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan, Mbak Mercy. Baik, apa yang menjadi pencetus Pak? Sebelumnya ada 2 koridor, lalu pada bulan Juli kemarin akhirnya ditambah 5 koridor lagi. Ini apa yang menjadi penggeraknya Pak ditambah ada 5 koridor baru? Jadi setelah kita teliti Mbak Mercy, keberadaan feeder ini sangat sesuai dengan kondisi jalan Mbak Mercy, di mana kondisi jalan di perumahan itu kan kecil-kecil. Jadi memang kebutuhan untuk angkutan pensuplai feeder ini jenisnya angkot Mbak Mercy. Jadi memang sangat sesuai dengan kebutuhan di masyarakat dan kondisi jalan yang ada di Palembang Mbak Mercy. Baik. Kembali lagi ke Pak Joko. Pak Joko, kalau tadi Pak Dedik di awal juga sempat mengatakan bahwa saat ini okupansi LRT sudah 60-70%. Apakah menurut Bapak ini ideal Pak untuk penggunaan LRT dengan okupansi 60-70%? Ya, sebenarnya ini ada hal yang katakanlah pada saat awal pembangunan ini kan dulu Pemprov itu akan memindahkan kantornya itu kantor gubernur di wilayah Jakabaring. Nah, tentunya kalau itu terwujud, pemindahan kantor gubernur Jakabaring beserta OPD-nya akan jauh lebih banyak lagi. Namun ini dalam perkembangannya kantornya ternyata tidak pindah. Ini membuat penyelenggara juga pusing ini. Bagaimana mendongkrak penggunanya itu. Nah, ini menjadi agak buyar lah. Tapi terlepas dari itu juga, ini kelemahannya di Indonesia, nggak hanya di Kota Palembang, banyak perumahan-perumahan baru. Mereka tidak menyiapkan akses jalan yang memadai. Mestinya perumahan-perumahan baru yang banyak orang yang bertempat tinggal di sana, karena orang berangkat dari rumah itu akses jalannya harus lebar-lebar sehingga tidak perlu angkot-angkot yang kecil. Nah, tapi sudah terlanjur tidak hanya di Palembang, di banyak kota itu perumahannya luas-luas ya, sangat luas sekali, tapi jalannya hanya 2 lajur aja. Kalau diberikan bisnya besar atau sedang itu tidak mencukupi. Ini jadi problem. Ya, jadi problemnya tata ruang sebenarnya di sini. Nah, kalau transportasi ini kan sebenarnya menyediakan orang untuk bergerak. Nah, inilah problemnya, tapi mudah-mudahan dengan adanya feeder sedikit banyak bisa membantu untuk meningkatkan penumpang pengguna LRT. Ya, tapi juga Jakabaring ini daerah kawasan yang cukup luas, itu harus ada bangkitan cukup besar juga. Berbagai upaya sudah dilakukan sebenarnya pada saat yang lalu, umpamanya pegawai negeri diwajibkan hari-hari tertentu bergiliran menggunakan LRT. Namun ini juga tidak bisa meningkatkan karena memang kantor-kantornya tidak berada di Jakabaring, ya, agak terpisah. Tapi kalau seandainya kantor itu terpusat semua Jakabaring, saya kira akan jauh lebih tinggi lagi peminatnya menggunakan LRT ini. Gitu. Selain juga tadi kelengkapan feeder perlu lah itu ya, karena nggak mungkin LRT itu mendekati kawasan perumahan, tidak dia hanya tulang punggung aja gitu.
Baik, Pak Joko, jika dibandingkan dengan kalau kita lihat MRT di Jakarta yang juga relatif baru, Pak, ini bagaimana sih Pak perbandingannya dari tingkat okupansi, dari tingkat traffic setiap harinya, bagaimana Bapak melihatnya, Pak? Ya tadi di awal saya bilang jangan dibandingkan sama di Jawa lah ya, karena memang Jawa, apalagi di Jakarta itu kan cukup tinggi mobilitas aglomerasinya. Baik, Data saya menunjukkan 2018 itu sekitar 6,4 juta perjalanan dari Bodetabek ke Jakarta. Sementara ini baru Kota Palembang yang sedikit ada wilayah aglomerasi itu tidak begitu banyak. Tapi masih ini adalah masyarakat di Kota Palembang. Kalau MRT itu kan yang mengakomodasi di luar Kota Jakarta juga ada. Tidak hanya Kota Jakarta saja. Gitu. baik Pak, tidak bisa dibandingkan antara LRT di Jakarta atau yang di Jawa ini Pak dengan yang di luar Jawa. Apa sih yang bisa menjadi pelajaran Pak untuk kedepannya jika ada pembangunan transportasi massal di luar Jawa, apa yang perlu diperhatikan ke depannya Pak? Begini, konsistensi perjanjian dengan pemerintah daerah. Kami sering melihat tidak hanya membangun kereta, membangun infrastruktur di daerah oleh perhubungan, entah itu angkutan umum, entah itu pelabuhan penyeberangan atau bentuknya, itu memang jasa di awal tuh janjinya cukup manis gitu kan ya. Akan membuat akses ke pelabuhan penyeberangan pamannya dan sebagainya. Tapi ketika berganti kepala daerah sudah berubah lagi. Banyak yang kami temui di daerah, tidak hanya di daerah-daerah lainnya seperti itu. Oleh sebab itu memang ini perlu kerjasama antara Kementerian Perhubungan dan Kementerian Dalam Negeri. Artinya Kementerian Dalam Negeri ini turut mengawasi Pemda-pemda yang sudah berjanji dengan pusat. Selain itu juga perencanaannya juga harus matang. Dalam artian dia punya peraturan daerah. Kalau sudah punya perda, berarti itu mengikat. Seperti Jakarta. Jakarta dia punya PTM, dia punya perda mengenai transportasi umumnya. Siapapun gubernurnya harus melaksanakan, tinggal melanjutkan. Nah, di daerah selain Jakarta selalu berbeda-beda. Ini yang terjadi seperti ini. Kasihan juga Kementerian Perhubungan sudah mengeluarkan anggaran cukup besar, tiba-tiba berganti kepala daerah berubah lagi. Banyak hal seperti itu. Makanya mendesak adanya perda transportasi umum di Kota Palembang. Baik Pak, berarti perlu ada konsistensi dan juga koordinasi antara kementerian lembaga supaya program yang sudah dicanangkan ini berkelanjutan dan juga harmonis antara kementerian lembaga. Baik, nanti juga saya akan tanyakan kepada Pak Dedik, strategi seperti apa Pak yang sudah disiapkan untuk bisa meningkatkan okupansi lebih tinggi lagi dari posisi sekarang 60-70%. Namun kita akan tahan dulu Pak Dedik jawabannya usai jeda iklan berikut ini. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Zona Bisnis BN Channel. Pemirsa, kita akan melanjutkan perbincangan mengenai bagaimana bagaimana strategi untuk meningkatkan okupansi LRT di Palembang bersama dengan Pak Dedik Tri Istiantara, Kepala Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan dan Pengamat Transportasi Joko Setiowarno. Pak Dedik, Pak Joko, tadi kita sudah bahas di sesi pertama mengenai bagaimana feeder ini ternyata berhasil meningkatkan jumlah penumpang LRT Palembang. Pak Dedik, namun kalau kita lihat kan ini okupansi masih 60-70%. Kedepannya ada strategi seperti apa lagi yang sudah disiapkan untuk bisa menambah okupansi LRT di Palembang? Baik, terima kasih Mbak Mercy. Jadi memang untuk meningkatkan okupansi ini kami tidak bisa berdiri sendiri Mbak Mercy. Kami butuh bantuan dari stakeholder terkait berkaitan dengan peningkatan okupansi. Misalnya untuk kebijakan untuk manajemen kawasan 3-in-1 misalnya. Mungkin kalau Mbak Mercy pernah ke Palembang, beberapa jalan sudah mengalami kemacetan. Lah di situ mungkin ada kebijakan 3-in-1 sehingga memaksa orang mau berpindah dari angkutan pribadi ke angkutan umum. Kemudian strategi yang berikutnya adalah kami sudah menyediakan feeder-feeder LRT, artinya first mile dan last mile-nya sudah mulai kita urai permasalahannya sehingga tidak ada lagi kendala di dalam menuju ke LRT baik dari rumah maupun menuju ke tempat tujuan sehingga tidak ada alasan untuk tidak menggunakan LRT. Kemudian bagaimana kita membuat LRT ini dicintai oleh masyarakat Palembang, Mbak Mercy. Jadi kami membuat beberapa kegiatan-kegiatan secara rutin setiap tahunnya nanti menjadi agenda tahunan di stasiun-stasiun kami. Misalnya nanti ada festival Fashion Week, kemudian lomba mewarnai, kemudian ada festival musik atau seperti apa, kemudian ada festival makanan di stasiun-stasiun kami, sehingga orang akan berduyun-duyun datang ke LRT, stasiun LRT, dalam rangka untuk melihat kegiatan-kegiatan di LRT, sehingga LRT ini akan menjadi bagian atau
bagian dari masyarakat Palembang, Mbak Mercy. Demikian, Mbak Mercy. Baik, Pak, berarti ada strategi ini manajemen kemacetan di Palembang. Salah satu solusinya adalah dengan LRT, Pak. Salah satunya juga dengan kebijakan 3-in-1 yang mungkin bisa dilaksanakan. Dan juga tadi Anda mengatakan bahwa memastikan feeder ini dapat dijangkau oleh seluruh masyarakat Palembang dan membuat LRT dicintai oleh masyarakat Palembang. Bagaimana menurut Pak Joko terkait dengan hal tersebut? Kalau kita lihat sudah mulai ada kemacetan di Palembang, dan apakah LRT ini bisa menjadi solusi kemacetan tersebut, Pak? Ya, gini Mbak Mercy. Jadi strategi untuk menata transportasi perkotaan itu dengan push and pull, ya. Pull-nya adalah sudah diberikan public transport tadi. Ada feeder, ada Transmusijaya, bus sistem transisinya, ada LRT Sumatera Selatan. Nah, itu sudah disediakan. Kemudian pedestriannya juga ya sudah dibuat bagus. Nah, sekarang poolnya, membuat pool ini memang perlu nyali. Kalau saya lihat ya, tidak hanya katakanlah di Palembang, di Jakarta pun gubernurnya nggak berani dia buat push yang kuat. Jakarta kan cuma ganjil genap, toh ganjil genap sekarang juga nggak maksimal, gitu kan. Sama sehingga 2016 karena saya ikut merumuskan ini proyek ini, salah satu janji pada saat itu akan membuat jembatan Musi itu pada saat jam tertentu mungkin itu hanya boleh dilewati oleh angkutan umum. Nah, kalau itu bisa dilaksanakan sangat bagus. Tapi kita kembali lagi, berani nggak kepala daerah melakukan itu? Ini jadi problem di Indonesia. Poolnya berani, silakan ketika pushnya mikir-mikir dulu. Ya, khawatir karena ini kebijakan tidak populer. Baik. Siapa yang mau tidak populer? Nah, biasanya kan dia apalagi mau pilkada lagi, mau ikut lagi, ya nggak mau dia kan. Janji mulu-mulu aja dulu kan. Ini jadi problem di daerah seperti itu. Gitu. Baik, Pak. Berarti ini memang butuh faktor pull ya, Pak. Ya, kebijakan yang kuat dan juga kebulatan tekad dari pemerintah daerah untuk bisa memaksa masyarakat ini beralih ke transportasi umum. Dan terkait dengan supaya masyarakat bisa beralih menggunakan transportasi umum, kan yang dibutuhkan adalah kemudahan, efisiensi, dan juga efektivitasnya. Nah, Pak Dedik, apakah sudah ada konsep transit oriented development yang sudah jalan di LRT Palembang sehingga masyarakat dapat dengan mudah menggunakan LRT dan juga transportasi lainnya? Kalau dilihat Mbak Mercy bahwa stasiun-stasiun kami sangat terintegrasi dengan kawasan-kawasan perdagangan, kawasan mal, kemudian kawasan perkantoran. Jadi sebenarnya secara sistem kami sudah mendekatkan diri dari kawasan-kawasan tersebut. Misalnya di stasiun Disub itu adalah kawasan perkantoran di Gubernuran, kemudian stasiun Ampera itu udah kawasan perdagangan, kemudian juga kawasan wisata, kemudian stasiun DJKA itu terintegrasi juga dengan OP Mall. Jadi sebagian besar memang kami sudah terintegrasi dengan kawasan yang cukup mendukung untuk support LRT ini. Tapi memang dibutuhkan kebijakan-kebijakan yang lain untuk lebih mengoptimalkan LRT ini secara sistem, Mbak Mercy. Baik, Pak, tadi Bapak katakan bahwa di daerah LRT itu ada pusat belanja, ada perkantoran, dan itu memang biasanya masyarakat melalui jalur tersebut, Pak, menggunakan LRT. Iya, betul. Mereka melalui jalur tersebut, Mbak Mercy. Baik, berarti kita akan lihat juga Pak Joko, apakah ada strategi lain Pak untuk bisa mendongkrak okupansi dari LRT tersebut? Tadi sudah dikatakan oleh Pak Dedik ada manajemen transportasi, diantaranya kebijakan 3-in-1, ini yang bisa diusulkan dan mungkin bisa diimplementasikan, dan juga ada feeder LRT yang disiapkan untuk masyarakat dan juga membuat LRT dicintai masyarakat. Namun apakah ada strategi lain Pak untuk mendongkrak okupansi LRT? Yang paling mudah itu adalah ya pegawai negerinya aja diwajibkan menggunakan angkutan umum, ya itu yang paling mudah kan. Nah, tapi dimulai kepala daerahnya menggunakan juga. Saya melihat di Palembang itu tahunnya ketika ada bis Musijaya itu, wali kotanya setiap hari Jumat menggunakan angkutan umum itu, sehingga otomatis anak buahnya ikut semua. Itu paling sederhana. Sekarang pun sebenarnya kalau wali kotanya, ini kota aja dulu ya, punya kebijakan itu, saya kira nanti anak buahnya otomatis akan menggunakan. Itu memberi contoh yang paling sederhana, ketika menyuruh masyarakat atau rakyatnya, warganya menggunakan angkutan umum, sementara dirinya tidak. Nah, masyarakat sekarang sudah pandai, Bapak juga tidak mau, apalagi saya gitu kan. Selalu begitu. Nah, hal seperti itu harus dilakukan. Yang paling sederhana seperti itu. Nah, baru hal-hal push-nya yang lainnya, silakanlah. Yang nyali mana mau digunakan. Tadi saya berikan contoh umpamanya Musi, jembatan Ampera itu
pada jam itu tidak boleh ada angkutan pribadi, hanya angkutan umum. Bisa nggak dia menaikkan? Ya, selain yang sudah disebutkan Pak Dedi tadi beberapa cara di stasiun dan sebagainya, tapi harus punya keberanian, ya, melarang sepeda motor umpamanya, atau ada kontraflow dan sebagainya. Baik. Ini perlu dilakukan dan ini ya pemerintah daerah punya peran serta, jangan semuanya dari pusat semua, karena mereka yang punya wilayah, pusat sudah membantu, bagaimana daerah meneruskan itu. Sayang kalau nanti ini menjadi apa ya jangan mangkrak lah, artinya bisa bermanfaat. Tidak hanya di akhir pekan atau di event-event tertentu, tapi bisa menjadi alat transportasi keseharian komuter seperti halnya di Jabodetabek. Itu harapannya ke depan. Baik, Pak Dedik, tadi Bapak katakan memang salah satu upayanya adalah dengan manajemen transportasi di antaranya kebijakan 3-in-1. Ini sudah berlaku kebijakan 3-in-1 atau memang ini sedang diusulkan supaya bisa berlaku di Palembang, Pak Dedik? Belum berlaku Mbak Mercy. Ini kebijakan yang kita diskusikan dengan pemerintah kota maupun provinsi Mbak Mercy. Belum Mbak Mercy. Selain itu apa lagi Pak? Apakah bisa menjadi rekomendasi juga tadi seperti kata Pak Joko supaya PNS atau pegawai negeri ini juga bisa menggunakan LRT sebagai transportasi untuk ke kantornya Pak? Kami sebenarnya sudah berkoordinasi dengan Pemprov maupun Pemkot bagi untuk ASN ada kartu berlangganan Mbak Mercy. Jadi teman-teman ASN yang ada di Pemprov maupun Pemkot itu ada kartu berlangganan. Jadi memang kami saat ini sedang melakukan promo-promo untuk pelajar itu 25.000 per bulan, kemudian masyarakat umum 30.000 per bulan, untuk ASN itu 150.000 per bulan sepuasnya naik LRT ini. Jadi kita sudah koordinasi dengan Pemprov maupun Pemkot maupun masyarakat Mbak Mercy. Baik, terima kasih Pak Dedik dan terakhir kepada Pak Joko. Pak Joko, apakah menurut Bapak LRT Palembang ini sudah menjadi solusi transportasi Palembang dan apakah ini bisa diimplementasikan ke daerah lain di luar Jawa Pak? Apa pelajarannya dari pembangunan LRT di Palembang ini? Ya tentunya membangun LRT ini kan tidak murah ya, cukup mahal. Apalagi dia elevated itu 1 kilometer itu sekitar 500 miliar, cukup mahal. Nah, ini memang banyak daerah meminta dibangun seperti ini. Namun tentunya melihat sejauh mana komitmen daerah itu. Karena uang yang cukup banyak ini jangan sampai nanti penggunaan juga sedikit. Apalagi LRT ini juga dapat subsidi. Subsidinya jauh lebih mahal ketimbang mensubsidi angkutan jalan. Ya, jauh lebih mahal. Oleh sebab itu, jika ada daerah-daerah yang minta dibangun LRT, benar-benar pemerintah pusat melihat kesungguhannya sampai sejauh mana. Kira-kira jangan terulang kembali LRT Sumatera Selatan ini yang janji semula akan memperbanyak menjadi panggilan ternyata tidak. Ini menjadi pelajaran berharga, ya sehingga nanti punya acuan atau pedoman bagi daerah-daerah yang akan meminta dibangun LRT. Apa kemampuannya, fiskalnya bagaimana, kemudian siapa nanti akan menanggung subsidi itu. Baik. Kalau pusat terlalu lama juga kasihan karena cukup banyak daerah Indonesia yang perlu dibangun. Namun tentunya kita juga berapresiasi pada adanya LRT ini, tidak harus seperti Jakarta, karena apapun saya pikir Sumatera Selatan sudah cukup banyak memberi sumbangan buat negara. Di sana itu adalah lumbung pangan, lumbung energi buat di Pulau Jawa. Menyeimbangkanlah pembangunan yang memang harus ada di luar Jawa, namun memang di sisi lain selain membangun juga benar-benar bermanfaat untuk masyarakat. Baik, terima kasih Pak Joko Setiowarno dan juga Pak Dedik. Tri Istiantara sudah meluangkan waktunya untuk diskusi siang hari ini. Kita berharap semoga di akhir tahun 2022 jumlah penumpang LRT bisa tembus 3 juta penumpang di akhir tahun ini dan okupansinya terus meningkat. Terima kasih sekali lagi Pak Dedik dan juga Pak Joko untuk waktunya. Sukses dan sehat selalu. Terima kasih Mbak Mercy, Pak Joko.